Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Setul Kanza dengan NIM 4612 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi dan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Dalam analisis korelasi ini saya terdapat dua studi kasus. Kasus yang pertama itu kita akan analisis menggunakan korelasi persen, dan yang kedua itu menggunakan analisis parsial, dan yang terakhir itu analisis korelasi untuk data yang ordinal. Nah, dalam kasus pertama ini ditunjukkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel serta menghitung korelasi antara tiga variabel, yakni gaji, usia, dan pengalaman kerja. Dengan hipotesis H0 itu tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel, dan HA itu ada hubungan korelasi antara dua variabel. Dengan kriteria uji, terima H0 jika probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05 dan menolak H0 jika probabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, analisisnya cukup mudah ya. Kita klik analyze, terus corporate, variate. Nah, defaultnya nanti sebenarnya akan seperti ini. Itu nanti tiga-tiganya kita harus masukkan ke variables ya. Caranya bisa satu-satu seperti ini. Masukin lagi. Atau bisa langsung tekan shift dan klik dua-duanya. Masukkan ke sini, tinggal pencet OK. Karena saya tinggal pencet OK. Nah, sini sudah muncul hasilnya. Langsung kita pindahkan ke Word. Nah, di sini karena dalam tabel correlation ini, karena semua nilai angka probabilitasnya 0 ya, ini 0,00, maka H0 itu ditolak. Ini berarti semua variabel itu memiliki hubungan atau berkolerasi. Nah, pada output atau tabel di atas juga terdapat N. N ini tuh banyak data. Nah, data yang diambil di sini itu ada 75 data, dan di sini juga 75 data. Berarti semua data itu diproses dan tidak ada data yang hilang. Nah, arti angka korelasi. Gaji dengan usia itu didapat angka 0,681 dengan arah korelasi positif. Ini berarti semakin tinggi usia, maka semakin besar gajinya. Begitupun sebaliknya. Karena nilai korelasinya 0,681 itu lebih besar daripada 0,5, itu berarti variabel usia berkorelasi kuat dengan variabel gaji. Nah, selanjutnya gaji dengan pengalaman kerja. Didapat angka 0,730 dengan angka korelasi positif. Ini berarti semakin tinggi atau banyak pengalaman kerja, maka semakin besar gajinya. Begitupun sebaliknya. Karena nilai korelasinya 0,730 itu lebih besar daripada 0,5, itu berarti variabel pengalaman kerja itu berkorelasi kuat dengan variabel gaji. Selanjutnya ada usia dengan pengalaman kerja. Didapat 0,438 dengan arah korelasi positif. Ini berarti semakin tinggi usia, maka semakin besar atau banyak juga pengalaman kerjanya. Begitupun sebaliknya. Karena nilai korelasinya 0,482 yang lebih kecil daripada 0,5, itu berarti variabel usia ini variabel usia dengan pengalaman kerja itu berkorelasi sedang. Nah, untuk korelasi persen, analisisnya sudah selesai. Kita langsung ke korelasi parsial. Nah, pada korelasi parsial ini ditunjukkan untuk memasukkan satu variabel tambahan yang berfungsi sebagai variabel kontrol atau pengontrol dari dua variabel yang berkorelasi terlebih dahulu. Nah, kasusnya itu untuk menghitung korelasi parsial antara gaji dan usia dengan pengalaman kerja sebagai variabel kontrolnya. Datanya yang tadi ya, dengan yang dihitung gaji dan usia, dan variabel kontrolnya itu pengalaman kerja.
Dengan hipotesis H0 itu tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel. HA itu terdapat hubungan korelasi antara dua variabel. Nah, dengan kriteria uji, terima H0 jika probabilitas itu lebih besar daripada 0,05 dan menolak H0 jika probabilitas itu lebih kecil daripada 0,05. Untuk analisis DSPCC itu cukup mudah, net analyze, corporate, dan partial. Gaji dan usia kita masukkan ke variabel dan pengalaman kerja kita masukkan ke kontrol. Tinggal klik OK saja, akan muncul hasilnya. Hasilnya sudah muncul, kita pindahkan ke Word. Nah, dalam tabel di atas itu kan karena semua nilai angka probabilitasnya juga 0,000, maka H0 juga ditolak. Ini artinya variabel gaji dengan usia yang dikontrol dengan pengalaman kerja itu saling berkolerasi. Nah, dengan derajat kebebasan itu dapat dihitung dengan N min K min 1, di mana N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel. Yang dihasilkan 72. Nah, arti korelasi. Nah, pada korelasi person sebelumnya gitu kan, korelasi antara gaji dan usia itu besar. Angkanya itu yang didapat 0,682. Sedangkan pada korelasi parsial atau ketambahan variabel kontrol kerja itu angkanya korelasinya menjadi turun, yaitu 0,589 dengan arah korelasi positif. Nah, ini berarti semakin tinggi pengalaman kerja seorang karyawan, jika usianya bertambah, maka akan kecenderungan pula besar gaji karyawan tersebut meningkat. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk studi kasus yang pertama, analisis menggunakan korelasi person dan parsial sudah selesai. Kita langsung ke studi kasus yang kedua, yakni korelasi untuk data ordinal. Nah, korelasi untuk data ordinal ini dapat dilakukan dengan perhitungan korelasi Spearman dan Kendall. Nah, di studi kasus ini terdapat korelasi untuk data ordinal itu dapat 3 variabel. Yang pertama presentasi kerja, itu ada sangat baik, baik, cukup baik, jelek, dan sangat jelek. Ada variabel IQ, di situ ada sangat cerdas, cerdas, dan cukup cerdas. Dan yang terakhir ada variabel loyalitas. Itu terdapat sangat loyal, cukup loyal, dan meragukan. Dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel. Dan HA ada hubungan korelasi antara dua variabel. Dengan kriteria uji, terima H0 jika probabilitas itu lebih besar daripada 0,5 dan menolak H0 jika probabilitas itu lebih kecil daripada 0,05. Untuk analisisnya bisa seperti ini, set analyze, terus corporate, bipartial. Nah, di sini awal defaultnya mungkin person masih ke checklist dan Kendall dan Sedman belum. Nah, ini person kita checklist gitu kan. Di sini tes signifikannya to tell juga. Variabelnya seperti tadi ya, harus dipindahkan dari kiri ke kanan semuanya. Ini klik OK saja. Nah ini sudah muncul ya hasilnya gitu kan, langsung kita pindahkan ke Word. Nah, arti angka korelasi antara presentasi dengan IQ adalah negatif. Artinya semakin tinggi IQ seorang, maka presentasinya cenderung semakin jelek. Demikian pula sebaliknya. Namun karena nilai atau angka korelasinya itu min 0,015 yang menunjukkan korelasi antara dua variabel tersebut lemah. Nah, selanjutnya ada korelasi antara prestasi dengan loyalitas. Ini adalah arahnya adalah positif. Artinya semakin tinggi tingkat loyalitas seorang pegawai,
maka prestasinya cenderung semakin bagus. Demikian pula sebaliknya. Namun karena nilai atau angka korelasinya 0,299 yang menunjukkan korelasi antara dua variabel tersebut itu lemah, gitu kan. Selanjutnya ada korelasi antara IQ dengan loyalitas. Ini adalah arahnya adalah positif. Artinya semakin tinggi IQ seorang pegawai, maka cenderung semakin tinggi pula tingkat loyalitasnya. Demikian pula sebaliknya. Namun karena nilai atau angka korelasinya 0,072 yang menunjukkan korelasi antara dua variabel tersebut lemah. Selanjutnya ada signifikansi hasil korelasi. Signifikansi yang ini signifikansi ya. Nah, yang pertama itu ada presentasi dengan IQ. Ini adalah tidak signifikan. Karena apa? Karena nilai probabilitasnya itu sama dengan 0,893 yang lebih besar daripada 0,05. Artinya prestasi pegawai dan IQ pegawai itu tidak terdapat hubungan. Selanjutnya ada korelasi antara prestasi dengan loyalitas adalah signifikan. Kenapa? Karena nilai probabilitasnya sama dengan 0,005 yang artinya lebih salah tanda lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat hubungan atau hubungannya itu benar-benar signifikan antara prestasi pegawai dan loyalitas pegawai. Yang selanjutnya ada korelasi antara IQ dengan loyalitas. Ini tidak signifikan. Kenapa? Nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada nilai probabilitas itu 0,508 yang lebih besar daripada 0,05. Artinya prestasi pegawai dan IQ tidak terdapat hubungan. Nah, untuk analisis data korelasi data ordinal ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk saja ke regresi. Nah, dalam regresi ini terdapat ini apa? Dua studi kasus juga. Yang pertama studi kasus berganda, kan ada model 1 nanti ada model 2 yang mirip-mirip. Di sini ada banyak kan analisisnya, ada analisis ANOVA, terus sini model 2-nya nanti ada analisis ANOVA JIT, analisis multi konvensial, terus ada analisis terus ada analisis asumsi normalitas, ada analisis autokorelasi. Kita yang pertama dulu. Nah, yang pertama ini kasusnya itu manajer PT STIE ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan selama ini, yaitu berupa iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman itu berpengaruh terhadap penjualan roti. Nih, di sini ya. Nah, ini adalah datanya ya, datanya. Selanjutnya ada identifikasi variabel, nama-nama variabel. Nah, variabel yang terdapat di regresi ini ada daerah, hasil penjualan, iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman. Ini ada data-data yang akan diolah nanti. Saya sudah masukkan juga kan ke SPSS. Nah, analisis di SPSS tinggal lihat analyze, terus regression, terus linear. Nah, nih kita pindahin dulu. Ini kita tambahin. Nah, di sini hasil penjualan kita riset dulu ya. Nah, di sini hasil penjualan yang nantinya yang merupakan data terikat gitu kan, variabel terikat
itu dimasukkan ke dependent. Nah, variabel bebasnya ini kayak iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman itu masuk ke blok sini. Di statistik juga ini masih kita biarkan saja dulu karena belum terpakai. Sini kita oke. Nah, dalam regresi ini hasilnya sudah keluar ya. Itu langsung kita pindahkan ke Word. Yang pertama ada model summary-nya. Summary, kan? Yang pertama ada angka atau nilai R sebesar 0,869 itu menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil jual dengan 4 variabel bebasnya itu adalah kuat. Kenapa? Karena 0,869 itu lebih besar daripada 0,5. Nah, dalam kasus lain mungkin batasannya akan berbeda ya. Nah, di sini ya. Tuh, variabel L. Nah, untuk angka L square atau koefisien determinasinya itu ada 0,755. Itu berasal dari 0,869 kali 0,869. Namun untuk jumlah variabel bebas yang lebih dari 2, lebih baik itu digunakan adjust R square. Kenapa? Yaitu sebesar 0,761. Hal ini berarti 71,6% variasi dari hasil penjualan itu bisa dijelaskan oleh variabel dari keempat variabel bebas. Sedangkan sisanya sebesar 28,4% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Terdapat juga SEE, standar error of estimate itu adalah 41,58 atau 41,58 juta per bulan. Makin kecil SEE ini akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terkait. Nah, dalam output tadi selain ada summary juga ada ANOVA. Nah, di sini analisis ANOVA-nya ya. Nah, dari uji coba ANOVA atau uji F hitung itu didapat 19,298 dengan nilai probabilitasnya itu 0,000, di mana lebih kecil daripada 0,05. Maka model regresinya itu bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan. Atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil penjualan. Selanjutnya ada koefisien. Nah, itu ada persamaan regresinya ya. Pertama itu ada Y sama dengan iklan di koran ditambah iklan radio ditambah jumlah outlet ditambah jumlah salesman dan ditambah konstanta. Nah, konstan ini didapat apabila apabila iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, jumlah salesman itu tidak ada gitu. Maka hasil penjualan ini didapat 100,128. Lanjut ke konstan lah nih. Konstan sebesar 100,128 ini menyatakan bahwa jika tidak ada outlet yang tadi saya sebutkan, ada iklan, outlet, ataupun salesman itu yang bertugas, itu hasil penjualannya adalah 100,128 juta per bulan. Nah, selanjutnya ada koefisien regresi 10,913. Itu menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 biaya iklan di koran akan meningkatkan hasil penjualan sebesar 10,913. Begitupun koefisien regresi untuk iklan di radio. Jika penambahan Rp1, maka hasil penjualannya akan meningkat sebesar 4,966.
Selanjutnya koefisien regresi min 13,275. Ini menyatakan bahwa penambahan 1 unit outlet maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13,275. Begitupun penambahan 1 orang salesman maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13,988. Nah, untuk uji T ini digunakan untuk menguji nilai signifikan, konstan, dan setiap koefisien variabel bebas. Dengan hipotesis koefisien regresi itu tidak signifikan. H0 koefisien regresi tidak signifikan. H1 koefisien regresi itu signifikan. Dengan kriteria uji, terima H0 jika probabilitas itu lebih besar daripada 0,05 dan menolak H0 jika probabilitas itu kurang dari 0,05. Nah, didapat keputusan bahwa terlihat pada variabel iklan koran, outlet, dan salesman pada kolom signifikan, nilai signifikan probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Sehingga H0 ditolak. Ini berarti koefisien regresi dari ketiga variabel tersebut signifikan atau ketiganya memang mempengaruhi hasil penjualan. Nih ya. Signifikan. Ini, dan ini. Nah, selanjutnya model 1 tadi sudah selesai kita analisis. Sekarang masuk ke model 2. Model 2 ini sedikit saja bedanya dengan model 1. Karena dalam variabelnya itu hanya dikurangi dengan iklan radio. Langsung saja analisisnya masuk lagi ke SPSS, analyze, regression, linear, dan nah iklan radionya ini kita keluarkan di sini. Nah, statistiknya kita klik aja ini semua deskripsi biar nanti udah semua gitu, ada the brain, terus ini brain buat nanti terakhir ya. Kita oke saja. Oke, buat analisis selanjutnya. Nah, oh jangan. Kita ulang. Analyze, regression, linear. Ini sudah, ini kita resetting. Set. Hasil penjualan kita masuk sini lagi. Kan koran masuk sini, outlet dan salesman. Ini kita oke. Nah, kayak gini dulu. Ada. Nah, dari tabel sini angka R itu didapat sebesar 0,856. Itu menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil penjualan dengan variabel bebasnya ini adalah kuat. Karena apa? Karena 0,856 ini lebih besar daripada 0,5. Dalam kasus lain mungkin angkanya berbeda. Batasan angkanya berbeda. Untuk angka R square-nya itu atau koefisien determinasinya adalah 0,733 berasal dari 0,856 dikali 0,856. Namun untuk jumlah variabel bebas yang tadi lebih dari 2 seperti yang tadi saya sebutkan, itu lebih baik digunakan adjust R square, yaitu 0,703. Hal ini berarti 70,3% variasi dari hasil penjualan bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas.
Sedangkan sisanya sebesar 29,7% itu dipengaruhi oleh faktor lain. SEE-nya itu adalah 42,56 atau 42,56 juta per bulan. Semakin kecil SEE ini juga akan membuat model regresinya itu semakin tepat dalam memproduksi variabel terkait. Di sini ada juga analisis ANOVA-nya ya. Dari uji coba ANOVA atau uji F di sini itu diperoleh 23,843 dengan nilai probabilitas itu 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, jumlah outlet dan jumlah salesman secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap hasil penjualan. Ada koefisiennya, ini seperti yang tadi ya, bersama regresinya ada iklan di koran, jumlah outlet, jumlah salesman. Itu jika tidak ada maka hasil penjualannya itu didapat 174,644. Dengan hipotesis koefisien H0, koefisien regresi tidak signifikan, H1 koefisien regresi signifikan. Dengan kriteria uji, trim H0 jika probabilitas lebih besar daripada 0,05 dan menolak H0 jika nilai probabilitas kurang daripada 0,05. Lebih besar daripada kurang dari 0,05. Nah, karena dilihat dari tabel ini nilai signifikannya semuanya itu kurang dari 0,05, maka berarti ketiga variabel tersebut itu berpengaruh terhadap hasil penjualan. Lanjut ke analisis uji multikolinearitasnya. Nah, di sini ada uji kolinearitasnya itu bisa dilakukan dengan masuk lagi ke SPSS, analyze, terus regression, linear. Nah, seperti yang tadi saya salah ya. Di sini tinggal masukin daerah ke tables buat nanti. Terus statik di sini kita checklist semua gitu kan. Ini checklist saja. Turun juga, ini juga. Oke, continue. Di sini kita lanjut. Nah, maaf tadi sebelumnya ada kesalahan. Jadi untuk uji multikolinearitasnya itu bisa kita klik analyze, terus regression, linear, dan ini belum masuk ya, kita di sini statiknya turbin master. Oke, ini sudah. Nah, oke, di sini sudah ya. Untuk koefisien ini bisa didapat dari mana? Dari sini. Dari sini. Nah, dari sini. Nilai tolerance dan fifth-nya itu didapat dari sini. Nah, pada tabel koefisien di atas itu terlihat ketiga variabel bebas itu memiliki variance inflation factor itu berada di sekitar 1. Contohnya nih, iklan produk ada di fifth-nya itu ada di 1,053, terus outlet ada di 1,046 dan salesman ada di 1,008. Nah, untuk toleransinya juga berada di sekitar 1. Contohnya outlet. Toleransinya ada di 0,956. Nah, dengan demikian berarti
dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya ada koefisien kolerasinya. Nah, pada tabel di atas itu dapat dilihat bahwa semua angka korelasi antara variabel bebas itu jauh ya di bawah 0,5, sehingga model regresinya itu bisa dikatakan sekali lagi bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya ada uji untuk uji heterokedositasnya itu kita dapat analisis dengan balik lagi ya ke SPSS tadi, terus analyze, terus regression, terus linear. Nah, ini kita riset saja terlebih dahulu. Di sini yang kita masukkan ada independennya itu hasil penjualan. Di sini ada outlet dan daerah, kita butuh daerah untuk masuk sini. Untuk statisnya ini kita biarkan kosong ya. Untuk plots-nya itu kita masukkan ke mana ya? RSID dan Zeprite di variable D, EX. Ini normality plotnya kita checklist. Nah, ini sudah keluar ya diagramnya. Nah, ini kita masukkan lagi ke Word ya di sini. Nah, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedositasnya itu dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik di atas, di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual atau Y prediksi dikurang Y sesungguhnya yang telah di students. Nah, dasar pengambilan keputusan. Nah, jika ada pola tertentu dalam seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, jika tidak ada pola yang jelas atau secara titik-titik menyebar di atas dan di bawah, angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari grafik ini tuh dapat dilihat bahwa titik-titik itu menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi sales berdasarkan masukan variabel bebasnya. Selanjutnya ada analisis uji asumsi. Nah, analisis uji asumsi ini dapat dideteksi asumsi normalitas. Deteksi normalitas itu yang pertama ada dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Terus yang selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Nah, jika data menyebar
di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresinya itu memenuhi asumsi normalitas. Nah, jika tidak, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresinya tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, dapat dilihat nih bahwa dari grafik ini titik-titiknya itu menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal. Maka model regresi ini layak dipakai untuk prediksi hasil penjualan berdasarkan masukan variabel bebasnya. Selanjutnya ada uji asumsi autokoloritas. Ini tadi sudah, yang salah-salah tadi ada sebenarnya. Ya, oke. Karena gini. Asumsi autokorelitas itu dapat menggunakan uji Dobin. Nah, uji Dobin ini dapat dilakukan, ada ketentuannya uji Dobin ini. Yang pertama, jika angkanya itu di bawah min 2 berarti ada autokorelasi autokorelasi. Aduh. Autokorelasi menggunakan ini ada yang pertama itu jika di bawah min 2 berarti ada autokorelasi positif. Jika angkanya itu di antara min 2 sampai plus 2 itu berarti tidak ada autokorelasi. Nah, jika angkanya itu di atas plus 2 maka ada autokorelasi negatif. Nah, itu kita bagi analyze, regression, linear, sebenarnya ini kita klik Dobin Boston. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kita pencet, kita continue dan klik saja oke gitu kan. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di model summary-nya ini sudah ada ya. Double Worston. Nah, ini Double Worston kan sudah ada ya. Ini. Worston. Oke. Nah, dari tabel di atas tuh dilihat bahwa double Worston itu berada di antara min 2 sampai plus 2. Yang berarti itu tidak ada autokorelasi gitu kan. Tidak ada autokorelasi. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Sama nih, kita memakai acuan dari Dobin-Worston gitu kan. Di mana jika angkanya di bawah min 2 berarti ada autokorelasi positif. Jika di antara min 2 sampai plus 2 itu berarti tidak ada autokorelasi. Jika angkanya berada di atas plus 2 maka ada autokorelasi negatif. Nah, datanya itu
sebagai datanya itu seperti ini. Nah, ini datanya ya. Data untuk studi kasus yang kedua, ada yang dipakai itu hanya sales dan iklan. Caranya sama seperti tadi, deviation, linear. Ini masukkan sales dan iklan ke sini. Statistiknya double westernnya diklik, oke. Terus diklik oke. Nah, ini kita pindahkan lagi ke sini. Nah, jika sudah dapat dilihat bahwa tabel di atas itu angkanya itu berada di antara -2 sampai +2, yaitu 1,155, yang berarti tidak ada auto korelasi dalam regresi dalam contoh kasus yang kedua ini. Nah, mungkin sekian gitu kan penjelasan analisis korelasi dan regresi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.